Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik nikmatul iman maupun nikmatul Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di Masjid Taqwa ini dalam rangka pengajian rutin kita tafsir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syafaat Nabi-Nya dengan izinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, kita lanjutkan tafsir surat Saba ayat yang ke-20. Kita ulangi sejenak, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu ila fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Ya. Walaqad, dan sungguh benar-benar, saddaqa, iblis membenarkan, membuktikan atas manusia itu zannahu, sangkaan iblis tersebut. Apa sangkaan iblis tersebut? Kepada anak Adam. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika Adam dan Hawa berhasil dikeluarkan oleh iblis, dan seketika itu juga iblis keluar bersama Adam dan Hawa. Apa kata iblis? Kalau bapak dan ibu anak Adam bisa aku keluarkan dan aku gelincirkan mereka dari surga keluar ke dunia ini, maka iblis memberikan sangkaan, dugaan bahwa keturunan Adam dan Hawa itu lebih lemah daripada kedua bapaknya, kedua ibu dan bapak mereka, yakni Adam dan Hawa. Sehingga
pasti akan kami berhasil menggelincirkan anak Adam. Maka iblis sudah membuktikan yang demikian ini. Ya, iblis sudah buktikan kepada kita bahwa berapa banyak manusia yang masih mengikuti syahwatnya. Iblis berhasil menggoda anak Adam untuk berbuat kesyirikan. Kemudian al-israf, berlebih-lebihan. Israf itu bukan hanya berlebihan dalam makanan, tapi israf itu juga berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, berlebih-lebihan dalam segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis berhasil menggoda anak Adam untuk berbuat maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fattaba'uhu, akhirnya mereka mengikuti bujuk rayunya iblis, setan dan bala tentaranya. Ya. Jadi kalau bapak kita Hawa dan ibu kita Adam, ibu kita Hawa dan bapak kita Adam alaihissalam berhasil dijerumuskan iblis, maka tentunya keturunan Adam dan Hawa lebih lemah dan mungkin untuk dijerumuskan oleh iblis tadi, sehingga kita mengikuti jalan-jalan iblis dan bala tentaranya, insyaallah. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan ila fariqam minal mu'minin, kecuali mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini yang selamat daripada jerat-jerat dan jebakan syaitan ini tadi? Dikatakan di sini wa humul mu'minuna as-sadiquna fi imanihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan iman mereka itu shadiq, iman mereka itu jujur, betul-betul kejujuran, ya, imannya sesungguhnya. Fi imanihim, dalam iman mereka tadi mereka betul-betul jujur. Alladzina aslamu lillahi wujuhahum, dan mereka ini menyerahkan diri-diri mereka, wajah-wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ibadullahu alladzi, maka mereka lah hamba-hamba Allah. Laisa lisyaitan alaihim sabilu liidwaihim, yang mana syaitan tidak bisa menyimpangkan mereka dari jalan shiratal mustaqim. Ya, orang-orang beriman yang tidak mau mengikuti jalannya syaitan, ya, maka inilah yang disebutkan di dalam ayat ini tadi, ila fariqam minal mu'minin. Selain orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, maka pasti akan mengikuti jalan-jalannya syaitan dan iblis. Mesti kita ada iman di hati kita. Ya, kalau di hati kita tidak ada iman lagi jamaah, kita akan mengikuti langkah syaitan tadi. Ya, Allah katakan ila fariqam minal mu'minin, yang memang betul iman mereka itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka tidak akan mengikuti langkah-langkah syaitan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lahu alaihi minas sultani illa lina'lama may yu'minuna bil akhirati mimman wa minha bisyakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak ada kekuatan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhan Maha memelihara segala sesuatu. Ya, Allah katakan jamaah rahimani wa rahimakumullah di dalam surat Saba ayat 21 ini,
bagaimana sebenarnya kekuatan iblis, syaitan dan bala tentaranya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lahu alaihi minal sultan." Iblis dan bala tentaranya itu tidak memiliki kekuatan, baik kekuatan materi maupun kekuatan jasmani. Iblis tidak punya kekuatan. Ya, iblis tidak akan pernah mengangkat tongkatnya dan pedangnya untuk melarang anak Adam mendirikan sholat. Karena iblis tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk demikian. Ya, iblis dan bala tentaranya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak diberikan kekuatan untuk hujah, argumentasi, untuk menggelincirkan anak Adam. Tidak juga Allah berikan kekuatan itu. Apa yang Allah berikan kepada iblis dan bala tentaranya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah bitahrish, mengadu domba anak-anak, tahrish bainahum. Itu dilakukan iblis, itu diizinkan oleh Allah, sehingga anak Adam berhasil diadu domba oleh iblis dan bala tentaranya. Ya, istri dengan suami diadu domba, itu Allah izinkan iblis untuk melakukan demikian tadi. Selain itu tak bisa. Ya, kelompok manusia diadu domba, pepercayaan, perselisihan, itu kerjaannya iblis dan bala tentaranya. Kemudian wal waswasi, dan iblis membisikkan waswas, memberikan kepada kita waswas. Mau ibadah, mau sholat, baru masuk masjid sudah wudu, diberikan waswas. Balik lagi. Saya pernah jumpai seseorang yang untuk sholat wudu bisa 5 kali, Pak. Terus sampai sini balik lagi. Saya tanya, kenapa anda sebentar-bentar wudu? Apa anda batal? Tidak, cuman saya belum yakin Pak Ustaz, apa yang saya lakukan berwudu tadi itu sudah suci atau belum. Kalau udah seperti ini, gawat, ya kan? Bentar-bentar wudu, bentar-bentar wudu. Akhirnya orang selesai sholat berjamaah, dia masih berwudu di situ. Ini was-was, ya, was-was dalam masalah toharah, was-was dalam sholat, was-was dalam masalah niat. Nah, masalah niat antum nengok sendiri. Allahu Akbar. Lepas tu ulang lagi. Allahu Akbar sampai 10 kali. Tapi anehnya ketika jadi imam lancar. Ya, tapi kalau salat sendiri sampai masuk dia benarkan niatnya tadi, syaitan masuk lewat was-was tadi. Itu dilakukan syaitan. Was-was. Begitu juga dengan sedekah was-was. Kalau masukkan apa? Masukkan uang ke celeng, was-was. Yang aku masukkan uang 2000 atau 20. Dalam salat berkecamuk. 2000 atau 20. Was-was. Ya. Was-was ya. Makanya syaitan terus memberikan kepada kita was-was. Kalau kita bersedekah, uang kau habis. Masa sedekah, ada anak yatim tak tolong pada kita begini-begini. Ada uang di mana? Di rekening kita. Kita tinggal transfer saja. Tapi dibisik, uang kau nanti habis, anak kau banyak, istri kau ada begini-begini. Ditakut-takuti kita, diberikan was-was agar kita tidak bersedekah. Akhirnya tak bersedekah lah. Ya. Setan diizinkan yang seperti itu tadi ya jemaah. Maka kalau semakin diberikan was-was sedekah, semakin banyak tuh kasih. Semakin banyak. Itu berarti besar kali pahalanya tuh. Besar, berarti betul-betul orang yang minta tolong itu dalam keadaan darurat. Ya. Jadi syaitan berusaha menghalangi kita untuk memberikan bantuan kepada saudara kita tadi. Kalau seperti itu antum kasih, dia minta 100, antum kasih 200.
karena godaan syaitan itu besar. Ya, barulah tenang. Lepas tu, ya habislah uang antum. Secara hakikat habis. Uang kalau 300 kita sedekahkan 200, tinggal 100. Secara hakikat habis. Kasat mata habis. Tapi ikhwan fillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti uang kita tadi. Diselamatkan Allah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini dalam kitab tafsir ini, iblis hanya dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk wat-tazyin. Ya. Iblis diizinkan oleh Allah sehingga setan iblis tadi mampu untuk menghias-hiasi perbuatan yang jelek sepertinya bagus. Ya, hias-hiasi. Itu kemampuan syaitan luar biasa. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang syirik dianggap tauhid. Betul tidak? Betul tidak ini? Luar biasa. Ya. Yang orang yang amanah dianggap khianat. Luar biasa jemaah. Itu permainan syaitan itu. Ya. Masuk kepada lingkup yang kecil, lingkup yang besar, itu dilakukan oleh iblis. Ya. Inilah alasannya, secara nyata dan terang itulah keadaan manusia tadi. Ya, ada yang tertimpa was-was, ada yang tahris, berpecah belah sesamanya, sama kaum muslimin, berpecah belah, tidak bersatu. Ya, gontok-gontokan sesama umat Islam, pecah belah. Itulah yang terjadi. Apa? Kenapa Allah izinkan iblis dan bala tentaranya melakukan apa yang disebutkan tersebut? Apa kata Allah? Ya, illa lina'lama ma yu'minu bil akhirah mimman wa minha fi syakkin. Allah ingin tahu siapa sebenarnya yang benar-benar beriman kepada hari akhir, dan siapa yang ragu-ragu beriman kepada yaumil akhir. Allah ingin tahu itu saja. Maka iblis dan bala tentaranya itu diutus oleh Allah. Orang yang yakin beriman dengan yaumil akhir, tidak mundur dia sedikit pun menghadapi bala tentara iblis tersebut. Dia maju, minta pertolongan kepada Allah, berdoa, tidak surut langkahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia beriman kepada yaumil akhir. Makanya ini salah satu sebab supaya kita itu kebal dengan tipuan iblis dan bala tentaranya. Salah satunya kita mesti beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Itu dia. Ya. Datang godaan syaitan yaumil akhir lebih akhirat, kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Mungkin kita di dunia tak dapatlah, tapi di akhirat kita bisa dapat. Mungkin di dunia ini kita tidak bisa demikian, tapi di akhirat Allah SWT akan berikan kepada kita tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan yang demikian tadi. Karena orang yang beriman kepada yaumil akhir, beriman tentang surga. Jadi surga itu satu ya ikhwan, enggak ganda dia, enggak banyak dia. Surga itu satu, seluas langit dan bumi. Tapi pintunya yang banyak. Ada pintu Rayyan, ada Jannatun Na'im, ada pintu Firdaus, ya. Dan surga itu satu tapi bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi daripada tingkatan surga tadi adalah surga Firdaus, paling tinggi. Karena disitulah, di surga Firdaus itulah ditempatkannya para rasul dan para nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alakal jannah fas'alu jannatal firdaus." Kalau kalian minta surga, mintalah surga kepada Allah, surga Firdaus. Jadi kita minta surga kepada Allah, minta surga kepada surga Firdaus. Itu Nabi yang dulu.
Ya, masalah nanti Allah masukkan ke tingkat yang mana terserah. Jadi surga itu satu tapi tingkatannya banyak, pintunya banyak. Tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nah, ini juga membantah sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan kalau beribadah minta masuk ke dalam surga berarti ibadahnya enggak ikhlas. Kalau ibadah karena takut dari masukkan daripada api neraka berarti ibadahnya enggak ikhlas. Terbantah dengan hadis Nabi dalam Imam Bukhari tadi bahwasanya kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Bahkan Nabi SAW manusia yang paling ikhlas di muka bumi. Kalau bicara ikhlas, ikhwani fiddin, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling ikhlas dan paling banyak ibadahnya, paling khusyuk. Tapi Nabi SAW selalu mengatakan Allahumma as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Ya Allah, aku minta dimasukkan dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Ini makanya beribadah kepada Allah itu jangan berlebih-lebihan. Dulu sampai minta surga pun tak boleh, tak ikhlas. Ibadah minta surga tak ikhlas. Ibadah karena takut masukkan neraka tak ikhlas. Nabi berdoa agar dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada api neraka. Nah, ini banyak ya. Makanya ada syair ya, seorang wanita sufiah ya, dan ini dilagu-lagukan. Sesungguhnya aku tak layak masuk surgamu dan aku juga tak tahan masuk ke dalam neraka. Maka kau mau masuk ke mana? Hah? Engkau mau masuk ke mana? Ya ilahi, ya lagunya dia. Ya ilahi, sungguh aku tidak tahan dengan neraka panasku, aku tidak pantas mau masuk surga. Kau masuk ke mana? Ya, mau masuk ke mana kau? Ya, kita disuruh oleh Nabi minta surga Firdaus, minta kepada Allah dijauhkan daripada neraka. Kau bilang enggak pantas masuk surga, enggak tahan juga neraka. Kalau di tengah-tengah surga ashabul a'raf, dia enggak masuk surga pas ditimbang amalannya itu. Amalan kebaikannya dengan amalan kejelekannya imbang, draw. Dia berada di antara surga dan neraka. Tapi kata Rasulullah, orang yang ashabul a'raf itu yang di tengah-tengah antara surga dan neraka itu, kata Nabi, dia masuk ke dalam surga semuanya. Kebanyakannya enggak melok ke neraka. Ya, lebih dominan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu masa kita mau jadi ashabul a'raf, sebelah kiri neraka, sebelah kanan surga, kita di tengah-tengah. Itu kalau posisi amalan kita tuh draw. Makanya Pamayamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayamal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, saya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pernah saya berdebat tentang masalah surga ini dan neraka ini. Ada teman kita dari Yaman. Di Yaman enggak tanggung-tanggung ikhwan fillah. 7 tahun hafal Quran, hafal hadis, tapi salah di dalam memahami tentang surga dan neraka. Apa kata dia? Orang yang masuk surga itu wajib masuk ke dalam neraka dulu sebelum masuk ke dalam surga. Ya. Lama saya berdiskusi di maktabahnya, di pustakanya. Saya ambil kitab Mukasir, saya ambil kitab ini, baru dia taruh itu 7 tahun. Artinya Allah berfirman, barang siapa yang berat amalannya, lebih berat amalannya, kebaikannya, ya, daripada kejahatannya, maka dia masuk dalam surga. Seandainya kita berat 90 kita kebaikan kita, ya, kejahatan kita 89, cuma beda 1 derajat saja, itu kita masuk surga. Disebut kali tafsir Mukasir, masuk surga kita. Amalan kita akan ditimbang. Kalau lebih berat 1 derajat kejelekan, kita masuk ke dalam neraka.
Jadi enggak semua harus ngendap dulu ke dalam neraka tadi. Allah akan seadil-adilnya. Allah akan timbang, mizan, ada timbangan amal. Itu luruskannya luar biasa hebatnya. Makanya betul kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, guru kami di Madinah. Kalau ada orang pulang dari Yaman ataupun dari Madinah, walaupun dia menuntut ilmu, jangan kalian percaya terus dia sebagai ahlu ilm. Kalian lihat dulu apa yang diucapkannya itu, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan timbangan manhaj Ahlussunnah atau tidak. Baru kita menghukumi alim mentang-mentang dari Yaman dah berilmu. Padahal di Yaman enggak belajar, tidur aja. Ya kan? Di Madinah laap, main ini main itu, enggak belajar dia. Tapi karena pulang dari Madinah hebat, Yaman hebat. Sudah saya temui itu jamaah rahimah rahimahullah, orang seperti itu tadi. Kita lihat jumnya dulu, apa ucapannya tadi. Ya, hadisnya apa betulkah dia demikian dari jamaah rahimani orang rahimakumullah. Baik. Sampai mana tadi? Saya pun dah lupa nih. Astagfirullah. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Rabb kalian, Rabbmu ya Muhammad, memelihara sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memelihara semuanya. Allah pelihara amal hamba. Wa ma kana, ya kata Allah, ya wa ma doa lil mukminin. Tidak ada amalan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kejahatankah itu, amalan kejelekan itu, Allah pelihara betul. Allah pelihara betul. Segala urusan hamba Allah pelihara. Ya, segala urusan hamba Allah Subhanahu wa taala pelihara, ikhwanifiddin. Enggak ada yang luput sedikit pun dari kita. Makanya Allah itu digelar dengan nama Asmaul Husna Hafid, orang yang menjaga. Hafid, Allah menjaga betul, dan penjagaan Allah luar biasa. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga apa? Sehingga Allah benar-benar membalas amalan seseorang. Ya, kalau kebaikan Allah balas dengan kebaikan, kalau kejelekan Allah balas dengan kejelekan demikian juga. Maka ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma minasyirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Katakanlah Muhammad, barulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat apapun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad. Ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi setelah hujah ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat sudah ditegakkan kepada mereka, Al-Quran sudah disampaikan oleh Nabi tentang batilnya peribadatan mereka tadi. Tapi mereka tetap dalam keadaan yang demikian tadi, tetap berpaling dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, katakan kepada mereka itu ya Muhammad, la yamlikuna misqala dzarrah, bahwa mereka yang mereka ibadahi tersebut selain Allah tidak memiliki sedikit pun, ya, saham, ya, di dalam langit dan bumi ini. Nggak ada sedikit, nggak ada 1% pun tidak ada saham selain Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap langit dan bumi yang Allah ciptakan ini.
Kalau kita berkeyakinan ikhwanin fiddin, ada wali-wali di kutub selatan, di kutub utara, ya, yang menjaga langit dan bumi, syirik kita. Syirik ya ikhwan. Karena Allah sudah katakan sila yamlikuna misqala dzarrah, tidak ada selain Allah sedikit pun saham mereka dalam menciptakan langit dan bumi, dalam memelihara, dalam menjaga, semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yakini ada selain Allah yang ikut menjaga langit dan bumi ini. Kalau itu kita yakini, syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita yakin langit dan bumi ini Allah yang mengaturnya, memeliharanya, menjaganya, menciptakannya, cuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah pun yang memiliki saham terhadap mengatur langit dan bumi tadi. Nah, ini Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disebutkan kepada orang-orang musyrikin itu tadi. Kemudian kata Allah, wa ma lahum fihi ma syirkun wa ma lahum minhum min dhahir. Ya, tidak ada sekutu Allah, tidak ada sekutu atas Allah. Allah ketika menciptakan, ketika mengatur ini, tidak ada sekutu selain Allah yang ikut demikian tadi. Sedikit pun, cuman Allah Ahad, Allah yang Esa, Allah yang mengatur langit dan bumi tadi. Itulah maka kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini dia. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tentang menjaharkan bismillah dengan mensirkan bismillah itu terjadi persisian antara para ulama. Perselisihan itu ada dua, kita mesti mengerti dulu perselisihan tadi. Jangan perselisihan yang bukan prinsipil pun kita berpecah belah. Ada perselisihan yang bukan prinsip, misalnya menjaharkan bismillah dengan mensirkan bismillah. Itu bukan prinsip, bukan prinsipil. Ada Nabi melakukan jahar, ada Nabi SAW melakukan sir. Namun kebanyakannya Rasulullah SAW melakukan sir. Jadi jangan gini, ini nggak baca bismillah nih, nggak baca bismillah di Muhammadiyah, nggak usah sholat di Muhammadiyah. Ini bukan prinsipil. Perselisihan seperti itu bukan perselisihan yang prinsipil. Ada perselisihan yang prinsipil tentang masalah akidah, keyakinan. Nah, itu baru prinsipil. Baru kita berpegang tegak di atas dalil dalam Quran dan hadis. Kalau perselisihan yang seperti itu yang bukan prinsipil, dia ada dalilnya, kita juga ada dalilnya. Sama-sama kita menghargai. Nah itu, jangan sampai gara-gara maka perkara-perkara yang bukan prinsipil ini kita berpecah belah. Nah itu jamaah. Jadi akidah yang betul kita jaga dengan semurni-murninya. Kalau perkara ibadah, ya ada dalilnya, kita ada dalil. Dan tidak boleh menghajar, memboikot, ya, tidak boleh. Dia Bismillah nih, kita hajar aja. Memang nggak tahu sunnah, ya boleh gitu. Ya, yang mensirkan, bilang kepada yang menjahar, buat bid'ah aja terus, tidak boleh juga. Karena dia ada dalilnya, kita ada dalilnya. Ya, selama masih ada dalilnya, kita saling menghargai. Ya, kita cari mana yang lebih kuat. Nah, itu tugas kita. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ma lahum minhum min dhahir. Dan tidak ada pertolongan atas mereka-mereka yang menyekutukan Allah SWT tadi. Baik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwa aliyyul kabir.
Baik. Jadi masalah syafaat dalam Al-Quran ada dua. Ya. Jangan sampai kita nafikan. Di dalam Al-Quran itu ada syafaat yang Allah nafikan. Jadi Allah nafikan, yaumil kiamah enggak dapat syafaat. Siapa enggak dapat syafaat? Orang-orang kafir musyrikin. Di dalam Al-Quran ada syafaat yang dibolehkan, termasuk ayat surat ini tadi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Atau dalam surat ayat kursi, ya. Yashfa'u indahu illa bitni. Ada syafaat dalam Al-Quran yang dinafikan oleh Allah. Enggak mutlak syafaat itu tidak ada. Kalau kita mengingkari syafaat berbahaya ini dalam masalah akidah. Syafaat yang dinafikan itu syafaat kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Itu enggak dapat syafaat dari Allah SWT dalam ayat ini. Syafaat yang Allah berikan nanti adalah syafaat kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Ada jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang muslim dia dapat syafaat dengan syafaat Nabi. Pergi ke banyak orang datang minta syafaat terakhir kepada Nabi kita Muhammad. Itu hadisnya sahih. Jadi syafaat yang diberikan oleh Allah melalui Nabi kita adalah syafaat untuk orang yang Allah ridhai. Siapa orang-orang ridhai? Orang muslim, orang yang bertauhid, itu Allah akan berikan. Orang yang diberikan syafaat Allah ridhai, dan orang yang memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang Allah izinkan memberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu ada yang dinafikan, ada yang dibolehkan. Jangan semua kita tolak, karena Al-Quran menerangkan yang demikian tadi, dua sisi. Kalau kita tolak tidak ada syafaat di yaumil kiamah, berarti begitu banyak ayat yang kita tolak di dalam Al-Quran. Jadi syafaat itu ada yang dibenarkan oleh Allah, ada syafaat yang tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.